beberapa waktu yang lalu suara saya tidak terdengar. Mudah-mudahan hari ini terdengar. Baik, pada pagi hari ini saya akan memulai kelas dengan tema cementing. Beberapa waktu yang lalu sudah coba perkenalkan apa itu cementing. Saya secara tunggu mengenai cementing itu apa. Jadi kalau adik-adik tahu ya sudah pernah baca ataupun sudah pernah mendengar di lab ataupun di manapun itu, jadi kita itu harus setelah pasang casing, ingat setelah pasang casing, pada saat kita bongkar kemudian kita pasang casing, baru kita lakukan penyemanan. Ya. Jadi penyemanan itu tujuannya untuk melekatkan casing pada dinding lubang sumur. Yang kedua, itu melindungi casing dari masalah mekanis pada saat operasi pemboran, misal seperti vibration gitu. Kemudian ketiga, melindungi casing dari fluida formasi yang bersifat korosif. Karena apa? Karena sifat korosif itulah yang dapat membuat casing tidak dapat bertahan. Dan untuk memisahkan zona satu terhadap zona yang lain yang ada di belakang casing. Nah, alasan-alasan ini, tujuan-tujuan ini itu sangat banyak sekali referensinya yang bisa dibaca. Mulai dari yang bahasa Inggris, bahasa Prancis, ataupun bahasa Jerman. Mungkin yang bahasa Indonesia juga pun sudah ada, gitu ya. Nah, itu silakan adik-adik banyak sekali referensi terbuka mengenai cementing itu sendiri apa. Nah, menurut alasan dan tujuannya, penyemanan itu dapat dibagi dua, yaitu primary, kemudian secondary, atau kita bisa sebut remedial cementing, ya, atau penyemanan kedua atau penyemanan perbaikan. Jadi bisa dari yang primary cementing ini tidak begitu bagus hasilnya, kita bisa lakukan yang namanya remedial. Oke. Nah, primary cementing ini ya, yaitu penyemanan pertama kali yang dilakukan setelah casing diturunkan ke dalam sumur. Kemudian, sedangkan secondary merupakan penyemanan ulang untuk menyempurnakan primary cementing atau memperbaiki primary yang tidak bagus, ya, yang bagus lah ya. Nah, pada primary cementing ini, penyemanan casing pada dinding lubang sumur, lubang sumur dipengaruhi oleh jenis casing yang akan disemen. Satu, penyemanan konduktor itu bertujuan untuk mencegah terjadinya kontaminasi fluida pemboran terhadap lapisan tanah permukaan. Jadi jangan sampai fluida yang ada di formasi, fluida pemboran itu bercampur dengan air tanah. Karena apa? Air tanah itu bisa jadi merupakan sumber penghidupan dari warga setempat. Jangan sampai air tanah tercemar oleh yang namanya fluida pemboran. Karena apa? Kalau adik-adik coba minum fluida pemboran, itu pasti akan mual. Jadi jangan coba-coba nanti kalau misalnya di lab, adik-adik coba minum fluida pemboran. Jangan sampai diminum. Ya, karena itu dapat mengakibatkan kesehatan dan lain-lain. Oke. Nah, untuk penyemanan surface casing itu bertujuan untuk melindungi air tanah agar tidak tercemar dan tidak pemboran juga. Memperkuat kedudukan surface sebagai tempat dipasangnya BOP, ya, untuk
menahan beban casing yang terdapat di bawahnya dan untuk mencegah terjadinya aliran fluida pemburan atau fluida formasi yang akan masuk melalui surface casing. Ya, kira-kira gambarannya seperti ini. Oke. Nah, kemudian untuk penyemanan yang intermediate, production liner, kalau liner semen ya, digantung, yaitu akan ada tujuan-tujuan hanya. Kalau intermediate ya berarti untuk menutup tekanan formasi abnormal. Ya. Dan biasanya di intermediate itu kita sudah menemui zona loss, walaupun kebanyakan memang di intermediate, walaupun tidak semua lapangan pada saat di zona intermediate itu terdapat yang namanya zona loss. Ini 17,6 masuk 24 tuh banyak sekali zona-zona loss. Oke, nah itu kita lakukan penyemanan di intermediate untuk tujuan seperti itu. Kemudian untuk penyemanan production, ya yang pasti untuk mencegah terjadinya aliran antar formasi atau aliran fluida formasi yang tidak diinginkan yang akan masuk ke lubang sumur adik-adik. Ya. Nah, di samping itu juga untuk mengisolasi zona produktif yang akan diproduksikan fluida, ya, fluida formasi. Berarti adik-adik sudah melakukan yang namanya perforasi, ya. Sudah familiar dengan perforasi? Kalau boleh tahu perforasi apa ya? Membuat rekahan di formasi bukan Bang? Membuat rekahan, oke. Membuat lubang ya, membuat lubang produktif supaya tidak dapat atau di hidrokarbon. Oke. Gitu. Dan juga untuk mencegah terjadinya korosif pada casing yang disebabkan oleh material yang korosif. Nah, kemudian untuk remedial ya, kalau untuk remedial ini sebenarnya tidak saya masukkan di sini, jadi ini untuk yang primary saja, ya, ini primary ya. Ya saya sebutkan ya, jadi adik-adik tahu kira-kira tujuan di pendaftar apa, tujuan di survei di stop, tadi stop sama pendaftar itu biasanya signifikan 1. Oke, nah ini tuh stop itu kalau adik-adik KP di Pertamina itu biasanya masih menggunakan stop pipe. Ya, jadi stop pipe ini ibaratnya seperti riser lah kalau di mana di offshore. Tapi beberapa lapangan di Indonesia langsung kita akan menggunakan pendaftar pun kalau di offshore kita sebutnya juga sebenarnya supervisor. Oke. Nah, kemudian nah ini saya bilang tadi ya, untuk liner apabila diperlukan. Nah, kemudian untuk remedial cementing, ya. Nah, untuk remedial cementing atau secondary itu kita lakukan setelah primary, ya. Setelah primary kita lakukan, kemudian kita tes, ya. Dengan apa? Biasanya kita akan menggunakan dengan semen bond block atau variable density log atau menggunakan U-sheet. Nah, itu semuanya kita dalam arti boleh kita gunakan atau pilih salah keduanya, misalnya semen bond log dan juga variable density log. Nah, apabila dari dari pembacaan logging tersebut tidak akurat, kurang akurat ya, atau kurang sempurna lah kita bilang ya, atau ada kerusakan, ya maka dilakukan secondary cementing itu sendiri. Nah, kemudian secondary cementing itu juga bisa kita lakukan apabila pada saat bubur kita gagal mendapatkan hidrokarbon, sehingga kita akan menutup kembali, ya kita tutup kembali
produksi yang sudah dipreparasi tadi. Begitu kita sudah sampai produksi yang produktif, kita perfo, kemudian tidak ada hidrokarbon yang mengalir. Jalan terbaik ya sudah kita plug, kemudian kita tinggalkan, atau kita pindah ke layer yang lain untuk mencari lubang perforasi yang lain. Nah, secondary cementing ini ya ada 3 bagian. Satu squeeze cementing, re-cementing, dan plug back cementing. Nah, untuk squeeze sendiri itu untuk mengurangi water oil ratio, ya, water gas ratio dan gas oil ratio. Squeeze. Yang kedua, menutup formasi yang sudah tidak lagi produktif. Yang ketiga, nah ini yang seringkali sebagai tema tugas akhir atau skripsi, menutup zona loss menggunakan squeeze. Squeeze cementing digunakan untuk menutup zona loss. Nah itu dengan tema yang seperti itu bisa dibolak-balik. Yang berbeda itu mungkin hanya angkanya saja. Nah, sebisa mungkin nanti kalau adik-adik sudah mulai terbiasa dengan penulisan tugas akhir, ya, nah di situ adik-adik akan melihat bahwa tema yang adik-adik pilih itu setidaknya mencari celah. Kira-kira oke, semuanya squeeze cementing. Kira-kira dari squeeze cementing ini apa yang bisa dibahas ya? Selain menutup zona loss, selain untuk menutup lapisan yang sudah tidak produktif, apalagi yang bisa dibahas dari squeeze cementing sendiri? Apakah mulai dari sistem tekniknya, sistem toolsnya, atau yang lain-lainnya? Oke, nah kemudian squeeze cementing itu juga dapat kita gunakan untuk memperbaiki kebocoran yang terjadi pada casing. Jadi walaupun casing itu tebal, walaupun casing itu berat, kuat, tapi tetap casing itu bisa terjadi yang namanya kebocoran. Oke. Nah, squeeze cementing ini bisa kita lakukan selama operasi pemboran berlangsung. Ya, selama operasi pemboran berlangsung, ataupun pada saat kompresi atau pada saat workover. Ya. Nah, kemudian untuk cementing, plug back cementing, nah nanti adik-adik bisa silakan baca di buku referensi yang lain. Nah, ini untuk sistem penyemanan. Ya. Jadi sistem penyemanan itu banyak sekali. Penyemenannya seperti apa? Nah, kalau ini penyemanan Boy, yaitu dengan menggunakan tubing sebagai pengantar suaranya ke dalam sumur untuk di dalam stok ataupun di konduktor. Ya, seperti itu. Nah, ini untuk penyemanan stinger, ya. Harusnya ada animasi. Ya, ini untuk penyemanan stinger. Jadi menggunakan stinger dan DP, ya. Sedangkan SU yang dipakai adalah duplex. Ini untuk sama untuk faktor juga ini lebih cepat aja. Pins, kemudian stage, ya. Nah ini stage. Ini tekniknya pada saat kita melakukan penyemanan. Jadi kita akan melakukan penyemanan itu setelah set casing, dan semua akan dicampur di yang namanya batch mixer. Nah, batch mixer itu bagian dari cementing unit. Kalau ada misalnya sudah KL, sudah pernah melihat, ya,
Sudah KL belum ya, Dek ya? Belum, Bang. Belum ya? Online pun belum ya? Belum Bang, Belum, sama semester sekali. depan Semester depan, oh berarti ini ya? ada perubahan kurikulum Bang. Oh sudah berubah kurikulumnya? Bukan Iya, 2019 ya? udah kurikulum yang baru Bang. Berarti berapa? 2021 ya? Ikut yang ini ya? 2020 kalau dia 2020 atau 2021. 2020 ya? Nanti ada mata kuliah yang hilang atau apa gitu nggak biasanya? Biasanya sih gitu. Ada SKS yang kurang, Bang. Ada yang perubahan nama Bang sama yang dijadikan mata kuliah pilihan gitu Bang. Oh, dirimu kena semua ini? Kena semester 1 itu cuman penurunan, ada satu mata kuliah yang awalnya 3 SKS jadi 2 SKS gitu Bang. Oke. Ya. Itu mata kuliah yang wajib atau mata kuliah yang apa deh? Geologi migas, geologi fisik Bang. Yang awalnya itu namanya geologi dasar tapi diganti jadi geologi fisik. SKS-nya juga diturunkan. Geologi dasar itu ya? Iya Bang. Oke. Berapa SKS deh geologi dasar sekarang? Sekarang cuma 2 Bang. 2 ya? Awalnya 3. Iya. Padahal itu banyak itu materinya. Geologi dasar itu. Geologi migas ambil? Sudah ambil atau belum? Sedang ambil Bang. Lagi ambil, Bang. Ambil ya geomin ya? Sudah bikin kontur gitu-gitu deh? Atau gimana? Sudah, Bang. Sudah ya? Iya, tapi masih belum ngerti 100% sih, Bang. Masih agak bingung. Ya itu pelan-pelan itu. Itu struktur, isoporositas, isopermeabilitas. Bikin juga? Belum, Bang. Belum, baru struktur aja ya? Bikin pakai apa? Kalian bikinnya pakai apa? Kertas kalkir ya? Saya bikinnya di PDF. Oh, PDF bisa ya? Disuruh gambar gitu, Bang. Kita nganalisis doang. Oke. Ya itu geomin itu kelas yang dulu apa ya istilahnya? Kok zaman kami itu penuh warna deh. Karena dosennya siapa? Pak Untung bukan? Kalau saya Bang Wildan. Oh, Bang Wildan. Oke, Bang Wildan ya. Kami dulu Pak Untung itu gambarnya itu pakai ini pensil warna, spidol, terus pakai kertas kalkir. Jadi diberikan data kedalaman, data hidrokarbon. Kemudian kita instruksikan gambar bagaimana kontur migas itu dari perspektif orang perminyakan. Dan dulu kami itu kelasnya hari Sabtu. Ya, cukup lumayan ini menantang saat itu. Oke, nah ini untuk teknik-teknik penyemanan ya. Jadi adik-adik bisa baca lagi sendiri. Jadi nanti ini, nah yang saya dengar tadi ya. Jadi kalau di sini itu ada yang namanya slanting head. Ya. Slanting head itu bisa single, bisa double. Oh, di lab sudah cementing belum? Udah Bang. Sudah ya? Alat-alatnya pun sudah ya? Iya Bang. Oke. Kemudian sifat umum dari semen? Sudah pernah diberikan? Hah? Sudah? Halo? Sudah? Setahu saya kayaknya cuma jenis penyemanan gitu Bang, sama alat-alat.
Oh, langsung sama alatnya ya? Kalau detailnya kurang dijelasin. Yang apa? Oke. Udah. Kamu udah musim ini belum? Itu susunya ada di kulkas. Oke. Nah, saya akan coba menjelaskan sifat semen ya. Sifat semen itu ada ini kalau di saya lebih prosedural ya sebenarnya. Jadi apa di kalau saya itu benar-benar tekniknya untuk apa cara karena apa? Karena kalau dari itu sudah banyak ilmunya seperti yang tadi. Kalau memang dari mendalam akan saya coba. Nah untuk di slide ini ya, di slide ini benar-benar teori adalah teknis pekerjaan yang sedang berlangsung. Ya, tidak saya tambahin, tidak saya kurangi, yang benar-benar sudah pernah kami lakukan. Kalaupun itu ada tambahan, itu ada notes. Nah, biasanya kalau ada tambahan itu ada alat yang tiba-tiba tidak berjalan, mau function, tetap tidak akan saya tulis di sini. Oke. Karena apa? Karena itu merupakan prosedural yang tiba-tiba, dalam arti gini, misalnya pada saat saya akan masang cementing head di sini, tiba-tiba salah satu pipe-nya, satu line, misalnya di stand pipe line-nya, ya, pada saat di stand pipe line, nah kita sudah pasang cementing head, kita udah siap sirkulasi dari cementing unit, dari batch mixer, kita bilang dari batch mixer untuk penyampuran, kemudian dari cementing unit, nah tiba-tiba stand pipe-nya itu malfunction. Nah, di sini saya tidak menulis stand pipe pressure, stand pipe manifold, line stand pipe manifold malfunction. Nah, itu tidak perlu saya tulis. Ya. Jadi ini prosedural yang memang benar-benar nanti akan kita gunakan di operasi yang sesungguhnya. Nah, kemudian saya juga akan menjelaskan mengenai sifat-sifat semen, ya. Yang pasti itu ada yang namanya densitas. Ya. Densitas atau sinteksi semen ini biasanya kita sebut sebagai perbandingan antara jumlah berat semen, ya, air pencampur, dan aditif terhadap jumlah volume bubuk semen air. Seperti itu. Sudah pernah dapat densitas? Itu juga sama gitu. Adik coba cucusnya itu di kulkas bawah ada. Iya. Berat semen ditambah cek ya tadi kalau misalnya ada rumus yang berat air ditambah berat aditif dibagi volume bubuk semen ditambah
volume air ditambah volume aditif. Nah, densitas semen ini sangat berpengaruh terhadap tekanan hidrostatis di dalam suspensi lubang sumur. Bila formasi tidak sanggup menahan tekanan suspensi semen, maka akan menyebabkan formasi pecah hingga menyebabkan yang namanya loss circulation. Ya. Nah. Dia lebih besar dari formasi. Nah, lebih besarnya ini itu kita sebut dengan densitas MB. Juga ini membesar. Itu bisa menyebabkan loss circulation. Nah, densitas yang rendah, ya, untuk densitas yang rendah itu kita sering gunakan dalam operasi primary cementing dan remedial cementing. Untuk apa? Untuk menghindari terjadinya fracture pada formasi yang lemah. Nah, untuk menurunkan densitas dapat dilakukan dengan satu, menambah clay atau zat kimia silika jenis extender. Aditif seperti extender accelerator sudah diberikan. Kemudian yang kedua, menambahkan bahan-bahan yang dapat memperbesar volume suspensi semen, ya, seperti pozolan. Nah, sedangkan sebaliknya, apabila densitas suspensi semen itu tinggi, digunakan apabila tekanan formasi yang cukup besar. Nah, untuk memperbesar densitas, biasa kita akan menggunakan misalnya bari, kemudian bahan-bahan yang lainnya. Nah, untuk mendapatkan nilai densitas ini, ada yang tahu nggak? Mendapatkan densitas, sudah lab lumpur dan cementing? Belum, Bang. Oh, belum. Oke. Jadi untuk mendapatkan nilai densitas ini, adik-adik itu akan berada di laboratorium. Ya, berdasarkan dari mana? Berdasarkan dari data berat dan volume tiap komponen yang ada di dalam suspensi semen. Seperti itu. Nah, kalau di lapangan, ya, kita biasa menggunakan alat yang namanya pressurized mud balance. Ya. Nah, itu untuk densitas. Oke. Nah, kemudian untuk viskositas dan juga thickening time. Nah, thickening time itu thickening time, ya. Kalau thickening time itu didefinisikan sebagai waktu yang diperlukan semen untuk mencapai konsistensi sebesar 100 UC. Nah, UC ini apa? UC ini adalah unit of consistency. Konsistensi sebesar 100 UC merupakan batasan bagi suspensi semen yang masih dapat dipompa lagi. Nah, dalam penyemenan, sebenarnya yang dimaksud dengan konsistensi ini adalah viskositas. Hanya dalam pengukurannya ada sedikit perbedaan prinsip. Sehingga penggunaan konsistensi ini dapat digunakan untuk membedakan viskositas pada bagian operasi penyemenan dengan viskositas pada saat kita bor. Ya. Jadi beda. Viskositas semen tidak sama dengan viskositas lumpur. Jadi kalau sampai saya sidang, sampai dirimu sidang, mengenai semen atau mengenai lumpur,
Kemudian saya tanya pertanyaan ini. Kalau jawabannya masih sama, berarti ada yang salah. Ada yang salah. Oke. Dan itu juga pembimbingnya masih ngotot bahwa viskositas semen sama dengan viskositas lumpur. Akhirnya sama-sama kita buka buku. Oke. Dan ternyata ya yang malu anak bimbingannya. Itu. Jadi pastikan adik-adik pada saat bimbingan benar-benar bimbingan. Tanya sebanyak-banyaknya, tanya yang sesulit-sulitnya. Ya. Karena apa? Karena kalau saya ngebimbing, itu akan saya posisikan adik-adik tidak bisa menjawab. Pada saat bimbingan. Jangan down dulu deh. Tenang aja, nggak usah tegang. Tenang. Nah, biasanya saya di bimbingan dan pada saat saya seminar. Tuh, benar-benar saya tekan. Ya. Saya tekan, saya peras kepalanya supaya benar-benar jawaban apa yang menurut adik-adik itu adalah logika. Wah, jangan-jangan saya ngomongin depan sini, wah mati gue ntar dapat Bang Akbar kan. Inilah apa segala macam ya. Ya itu itu pilihan gitu ya. Tapi karena apa? Kalau saya bimbingan saya, satu, saya tidak mau ada revisi. Anda boleh revisi berkali-kali sama saya, tapi pada saat setelah sidang, Anda saya jamin tidak akan pernah revisi. Kedua, ya, pada saat bimbingan dan pada saat seminar, itu tadi, saya benar-benar akan memeras kepala Anda, isi kepala Anda dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak akan bisa terjawab. Tapi pada saat nanti Anda sidang, saya jamin Anda bisa jawab semuanya. Take my guarantee. Bukan saya sok, bukan saya yang paling, bukan. Karena juga saya juga belajar sama seperti adik-adik. Ini susunya. Enggak. Itu susunya. Rumahnya ada. Oh, habis. Ini taruh di sampai mana tadi? Sampai menjawab pertanyaan sidang ya? Terus oke. Bukan saya yang paling-paling, enggak. Tapi saya akan memberikan yang terbaik untuk adik-adik, terutama di pemboran. Ya, karena saya tidak akan memberikan ilmu yang setengah-setengah di pemboran. Oke. Kalaupun saya nguji di reservoir, kalaupun saya nguji di well test, production, logging, petrofisis, dan yang lain-lainnya, itu ya pasti yang saya tanya adalah pertanyaan-pertanyaan yang standar. Itu aja kalau dari saya. Oke, saya lanjut. Kemudian ya untuk sumur-sumur yang dalam dan kalau penyemainan itu panjang, diperlukan waktu pemompaan yang lama sehingga thickening time itu perlu ditambahkan yang namanya retarder. Ya. Nah, retarder itu kalau adik-adik sudah familiar dengan retarder belum? Seperti kalsium sulfonat, karboksilmetil hidroetesil selulosa, itu merupakan senyawa-senyawa asam organik. Ya. Nah, biasanya kalau itu sumur yang dalam. Ya. Kalau sumur-sumur yang dangkal itu untuk mempersingkat thickening time itu kita bisa menggunakan akselerator. Ya. Biasanya akselerator itu kita akan menggunakan yang namanya kalsium klorida, sodium klorida, gypsum, sodium silikat, dan air laut misalnya.
kalau lagi ngebor di offshore, ya. Dan aditif yang termasuk dalam dispersi. Oke. Nah, untuk menghitung konsistensi suspensi semen di laboratorium, itu dapat dihitung dengan ini untuk harga torsinya ya. Itu 78,2. Nah, ini nilai konsistensi 70. Nah, ini diputar pada saat RPM 150. Ya, kemudian akan terbaca hasil torsinya. Nah, nanti kalau misalnya di lab, ya, nanti di lab, Anda boleh tanya bagaimana cara untuk mengukur atau menghitung dari konsistensi semen. Kemudian ada yang namanya filtration loss, ya. Jadi kalau filtration loss itu merupakan peristiwa hilangnya cairan dari suspensi semen yang masuk ke dalam formasi yang permeable. Nah, cairan ini kita sebut biasanya dengan namanya filtrat. Ya, filtrat yang hilang pun tidak boleh terlalu banyak, karena apabila terlalu banyak akan menyebabkan suspensi semen kekurangan air. Nah, kejadian ini biasa kita sebut sebagai ya. Nah, pengujian filter loss ini kita akan menggunakan alat filter press namanya. Dengan kondisi temperatur sirkulasi itu tekanannya sebesar 1000. Ya. Nah, kelemahan dari filtration loss ini hanya bisa sampai 82 derajat Celcius untuk temperatur. Ya. Nah, filtration loss ini dapat diketahui dari volume filtrat yang ditampung dalam sebuah tabung atau apa namanya, tabung atau gelas ukur biasanya. Ya, tabung atau gelas ukur. Ya, nah, itu dilakukan selama 30 menit misalnya. Jadi kalau ya 30 menit 30 menit. Nah, kalau misalnya pada saat pengujian tidak sampai 30 menit, filtration loss itu bisa kita hitung. Nanti coba cek lagi ya, kalau misalnya di lab konslet ada, tanya sama asletnya. Ya, gimana cara menghitung filtrat? Berani nggak nanya sama aslet? Berani nggak? Berani. Jangan lemas dong, Dek. Yang semangat. Masuk kelas saya itu jangan tegang, jangan nggak semangat. Ya, harus semangat. Karena dengan semangat itu dirimu bisa akan mencapai nilai yang maksimal. Ya. 30 menit. Filtrat pada sekian menit ada dari 30, ini 30 ya. Filtrat
sekian menit. Akar 30 berapa? Empat enam atau 47 ya? 5,46 atau 5,47 ya? Saya lupa. 5,47 bang. 5,477 bang. 5,77 ya, oke. Itu kita mengukur filtration loss. Oke, nah biasanya pada primary itu filtration loss itu sekitar 150 sampai 250 cc yang diizinkan ya, yang diukur selama 30 menit. Oke, dengan mesh itu sekitar 300 sampai 325 pada tekanan 1000 psi. Nah, kalau squeeze ya, squeeze itu filtration loss itu yang diizinkan sekitar 55 kemarin saya itu 65 lah ya. 55 sampai 65 cc selama 30 menit. Oke. Nah, kemudian saya akan sebelum saya tutup untuk water cement ratio ya. Jadi sifat volume semen ya tadi ya. Jadi kalau water cement ratio itu perbandingan air yang dicampur terhadap bubuk semen sewaktu suspensi semen dibuat. Jadi jumlah air yang dicampur tidak boleh lebih atau kurang. Karena apa? Karena akan mempengaruhi baik buruknya ikatan semen. Nah, batasan jumlah air, ya, batasan jumlah air itu ada dua, satu minimum, satu maksimum. Ya, nah kalau minimum itu air yang dicampurkan tanpa menyebabkan konsistensi semen lebih dari 30 UC. Bila air yang ditambahkan lebih kecil dari kadar minimumnya, maka akan terjadi gesekan atau friksi. Sehingga apa? Di sini akan menaikkan tekanan yang ada di anus. Ya. Nah, kalau maksimum ya, itu sebanyak 250 ml, 250 liter. Kemudian ini caranya ya. Kemudian kita diamkan selama 2 jam. Kalau ada juga 2 jam sehingga air bebas yang ada bagian tabung terbentuk. Nah, air bebas ini tidak boleh lebih dari 3,5. Lebih. Tiga koma lima mililiter. Ya. Nah, apabila lebih dari 3,5 itu akan menyebabkan semen memiliki permeabilitas yang besar. Nah, 3,5 ini, nilai ini akan menjadi pori-pori. Sehingga apa? Sebagai satu baru saja memiliki permeabilitas yang besar. Kandungan air normal dalam suspensi semen itu sudah ada di API. Ya, API. Nah, dari API ini nanti akan timbul yang namanya kelas. Kelas A, B, sampai H. Ya. Berapa persen berat air yang ada di dalam kandungan semen? Apakah itu nanti per galon atau apakah itu dalam per liter? Nah, galon di sini, liter di sini itu dalam bentuk serat. Untuk selanjutnya akan saya terangkan di minggu depan mengenai weighting constant, permeabilitas, compressive strength, dan shear strength seperti apa. Ya, ada pertanyaan nggak ada sebelum saya tutup?
Karena kalau bicara seniority itu, saya nggak bisa diem. Bang, Yes. tanya, Bang. Ya. Untuk kita mengetahui densitas semen ini untuk apa Bang? Untuk itu tadi yang saya jelaskan tadi. Untuk mengetahui berat semennya ini, berapa yang bisa dipompakan. Nah, berat semen ini nanti ya dirimu akan kan dalam bentuk PPG, sehingga nilainya itu akan lebih besar dari istilahnya dari lumpur, sehingga kita dapat menahan tekanan formasi pada saat kita melakukan yang namanya penyemanan. Itu deh. Nah, densitas ini akan berhubungan dengan yang namanya yield. Ya. Nah, itu volume yang mencakup 1 unit semen ditambah semua aditif dan air bercampur. Itu kegunaan dari densitas. Seperti itu. Nah, nanti densitas itu bisa kita lihat pada saat kita akan melakukan perhitungan. Nah, nanti kita bisa hitung di sini. Ya, berapa densitas yang kita butuhkan untuk menggunakan semen itu. Karena semen itu ada dua posisi, satu T dan satu T. Ya, nah ini kira-kira apa yang akan dikerjakan. Kita akan mencari berapa nilai semen yang akan kita lakukan di masing-masing, misalnya di masing-masing case atau terakhir. Nah, di situ nanti kita akan mendapatkan berapa jumlah densitas ya, PPG-nya, kemudian berapa sak yang harus dibutuhkan. Nah, ini berapa jam ya pada saat dia sudah tidak dapat dialirkan lagi, dan juga berapa nilainya unit of consistent. Ya, nah itu nanti akan kita bahas dengan oke. Ada pertanyaan lagi? Iya. Ya. Kenapa? Oke, jadi gini. Satuan dari viskositas lumpur apa? Halo? Data viskositas lumpur. Centipoise. Ya. Satuan taruhlah viskositas dari semen adalah nilai maksimum yang apabila semen sudah tidak dapat dipompakan. Ini adalah nilai
1. Dari segi densitas saja sudah pasti akan lebih berat dari viskositas semen. Apalagi dari nilai viskositas lumpur dan viskositas dari semen. Karena apa? Kentalan akan lebih besar dari viskositas lumpur. Itu apa? Belum tentu kita akan gunakan di lumpur, tapi hanya di lumpur. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kelasnya akan saya akhiri. Sampai ketemu minggu depan di waktu dan jam yang sama. Oh iya, pesan saya, adik-adik itu aja ya, boleh kirim WA ke saya aja untuk kelompok presentasi ya. Siapa-siapa aja kelompok-kelompok nama-namanya nanti saya akan catat. Oke. Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan sampai Waalaikumsalam. Lagi. Bang. Terima kasih, Bang. Terima kasih banyak, Bang. Salam, Bang.